setelah 3 bulan dia lumpuh total, jadi kan ngaget. Jadi kita pun otomatis tenaga kita pun nggak siap kan teman-teman. Nah di situ Titi nggak bisa ngangkat si kakek. Titi beneran nggak kuat sama sekali ngangkat si kakek sendirian. Udah gede, tinggi, laki-laki lagi ya. Jadi kan otomatis kita nggak kuat. Nah di situ si nenek bilang, karena Titi nggak kuat ngangkat, dia bilang sama agent, kalau dia nggak kuat ngangkat, katanya aku nggak mau bayar. Si neneknya bilang kayak gitu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama si kecil mengerti Nastia. Nah kali ini Titi mau bercerita sedikit tentang pengalaman pertamanya Titi kerja di Taiwan lagi ya. Kayak yang kemarin itu Titi kan udah pernah bercerita bahwa Titi di pengalaman pertamanya Titi di Taiwan itu, pertama kerja Titi tidurnya di depan pintu, udah kayak satpam ya. Nah sekarang Titi mau bercerita kelanjutannya ya, yaitu dimana di situ Titi diancam ya, katanya nggak mau digaji. Masa kerja kita udah capek-capek kerja nggak mau dibayar. Gimana cerita selanjutnya? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Titi. Terima kasih. Oke teman-teman, balik lagi sama Titi ya. Seperti yang Titi ceritain tadi di awal tadi ya, Titi mau bercerita tentang sedikit pengalamannya Titi yang kerja di Taiwan ya, pertama kali kerja di Taiwan. Seperti pengalaman, mungkin pengalaman pahit atau buruk ya mungkin ya. Jadi selain jaga kakek yang genit ya, Titi juga tidur di depan pintu, udah kayak satpam ya teman-teman, tidurnya di depan pintu standby. Terus Titi juga sering disuruh pulang, sering diusir ya, suruh pulang. Terus yang lebih parahnya lagi, katanya dia nggak mau gaji Titi, nggak mau bayar Titi katanya ya. Ya kenapa kok bisa begitu si neneknya ya? Ya karena alasannya sih sepele. Ya sering ngusir Titi, sering nyuruh Titi pulang ke Indo ya, karena Titi nggak bisa bahasa. Bener sama sekali Titi nggak bisa bahasa, beneran. Jadi pertama di Indonesia itu kan Titi belajarnya kan bahasa Mandarin ya, alias bahasa Koi ya, kalau orang sini kan bilang katanya Koi ya. Nah di Indonesia Titi belajarnya Mandarin sedikit demi sedikit, kan agak-agak nyangkut ya, walaupun yang nyangkutnya cuma tauan atau apa namanya sia-sia atau gimana, pokoknya yang bahasa-bahasa dasar kayak gitu yang gampang-gampang gitu ya teman-teman. Nah berbekal pelajaran yang sedikit itu, yang minim kayak gitu, karena Titi kan bisa sedikit bahasa. Nah nyampe di sini ternyata neneknya nggak bisa bahasa Mandarin, neneknya bahasanya Thai. Jadi apa yang kita pelajari di Indonesia Mandarin itu nggak dipakai sama sekali, karena di sini neneknya sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin, alias bahasanya Thai ya. Jadi yang namanya bahasa Mandarin dan Thai itu kan udah beda sekali. Jadi ya bahasa kita yang kita pelajari di Indonesia, walaupun belajar mati-matian juga gak berguna. Nah nyampe di sini akhirnya Titi ya sama sekali nggak bisa bahasa. Sedangkan di Indonesia Titi nggak belajar sama sekali bahasa Thai ya, jadi nggak ngerti si nenek ngomong apa, Titinya nggak nyambung. Akhirnya tiap hari dimarahin, kena marah, dan setiap hari Titi disuruh pulang. Katanya what you litengki, katanya saya suruh kamu pulang. Jadi si neneknya itu kalau dia nggak suka, dia bukannya dipulangin ke agent tapi dipulangin ke Indonesia. Karena pembantu sebelumnya Titi itu dia cuma bertahan 2 tahun langsung dibalikin ke Indonesia karena si neneknya nggak suka sama pembantu itu. Jadi si neneknya tuh kalau misalnya dia nggak suka sama pembantunya, nggak dibalikin ke agent, dan jadi langsung dipulangin ke Indonesia gitu. Jadi nggak ada ampun lagi ya teman-teman. Nah sedangkan Titi di situ baru pertama kali kerja, masih belum bisa apa-apa bahasa, apalagi ya nggak ngerti sama sekali, karena di Indonesianya nggak belajar sama sekali bahasa Thai, jadinya nggak bisa sama sekali bahasanya. Dan tiap hari dimarahin
tiap hari disuruh pulang, Yuli tengki. Itu namanya tiap hari yang begitu. Katanya saya suruh kamu pulang. Dan soal masalah bahasa itu mungkin nggak jadi soal ya. Jadi walaupun setiap hari dimarahin, setiap hari dibentak-bentak, setiap hari di pokoknya ribut masalah kayak gitu ya. Dan yang pertama kali itu kan Titi datang itu si kakeknya masih agak mendingan ya teman-teman, masih lumpuh sebelah ya, masih bisa dipapah jalan. Tapi setelah 3 bulan Titi jaga si kakek di situ, si kakeknya lumpuh, ngedrop. Nah setelah si kakek lumpuh total itu yang ngedrop ya, Titi jagain si kakek 3 bulan, si kakeknya langsung ngedrop, lumpuh. Mungkin karena udah lama sakit juga ya, soalnya dijaga sendiri 2 tahun katanya si Titi, denger sih dijaga sama keluarga sendiri 2 tahun, dijaga sama pembantu sebelumnya Titi 2 tahun, jadi 4 tahun. Jadi mungkin udah kesehatannya udah ngedrop kali ya. Pas dijaga Titi 3 bulan dia langsung pokoknya nggak bisa gerak sama sekali, semuanya lumpuh ya, jadi lumpuh total. Nah berhubung Titi kan ya baru datang dari Indo, baru 3 bulan kerja, pertama kerja, si kakeknya masih lumpuh sebelah, jadi nggak harus ngangkat dengan tenaga penuh ya, karena masih si kakeknya masih bisa ngimbangin, jadi kita pun masih enak ya ngangkatnya, jadi nggak usah diangkat sepenuh tenaga gitu. Nah pas 3 bulan di situ kakeknya lumpuh total, jadi kan kita ngaget ya secara gitu, dia tiba-tiba lumpuh total, dia tiba-tiba nggak bisa bergerak sama sekali, jadi kita kan ngaget. Jadi yang tadinya kita santai kerjanya akhirnya ngangkat sepenuh tenaga. Ya namanya Titi, perempuannya cewek ya, apalagi kecil mungil, apalagi si Titi ini kecil mungil kayak gini ya teman-teman. Sedangkan pasiennya tinggi, gede, pokoknya dia lebih tinggi dari Titi segini lah teman-teman. Titi itu di kakek itu cuman segini, tingginya Titi itu di kakek cuma segini seketiak. Jadi kan mungil banget ya si kakek itu, tinggi, gede, apalagi bobotnya perempuan dan laki-laki itu beda. Jadi laki-laki itu lebih berat daripada perempuan ya teman-teman. Walaupun kata teman-teman Titi yang jaga nenek, katanya ih jangan sembarangan, nenek juga berat, itu orang stroke itu berat gini-gini. Apalagi si kakek, kalau jaga kakek atau akong itu beratnya 2 kali lipat dari nenek. Jadi ya itu dia, pertama kali si kakek pertama kali Titi jagain si kakek, dia masih bisa gerak, masih bisa dipapah jalan, Titi nggak harus ngeluarin tenaga. Setelah 3 bulan dia lumpuh total, jadi kan ngaget. Jadi kita pun otomatis tenaga kita pun nggak siap kan teman-teman. Nah di situ Titi nggak bisa ngangkat si kakek. Titi beneran nggak kuat sama sekali ngangkat si kakek sendirian, udah gede, tinggi, laki-laki lagi ya, jadi kan otomatis kita nggak kuat. Nah di situ si nenek bilang, karena Titi nggak kuat ngangkat, dia bilang sama agent, kalau dia nggak kuat ngangkat, katanya aku nggak mau bayar. Si neneknya bilang kayak gitu, bilang langsung sama agent, kalau dia nggak kuat ngangkat, pulangin dia ke Indonesia. Kalau dia nggak pulang ke Indonesia, aku nggak mau bayar, gitu katanya. Nah itu perlakuannya dari si nenek kayak gitu. Dan di situ Titi berpikir, kok masa kita kerja di sini capek-capek, udah ngangkatin si kakek yang gede kayak gitu ya, masa kita di sini kerja nggak dibayar. Dan akhirnya mau nggak mau, kuat nggak kuat, Titi pun paksain ya, dengan tenaga seadanya, Titi pun paksain angkat si kakek. Dan akhirnya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kekuatan lebih sama Titi ya teman-teman. Akhirnya Titi pun bisa ngangkat si kakek. Awal mulanya sih emang berat banget ngangkat si kakek itu, karena si kakek itu kan gede, tinggi ya, laki-laki juga kan. Kalau laki-laki kan bobotnya ya seperti tadi 2 kali lipat dari si nenek ya. Tapi ya karena
kita pengen digaji, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ngasih kekuatan, sedikit kekuatan sama kita ya, hingga akhirnya Titi pun bisa ngangkat kakek. Jadi batunya Titi gini, dengan cara apapun kita harus bisa ngangkat si kakek, entah jatuh atau enggaknya Titi nggak tahu, yang penting kita udah berusaha sebisa kita, semaksimal kita untuk mengangkat si kakek tanpa bantuan majikan atau yang lainnya gitu. Jadi kita kerja dengan apa ya, semampunya kita lah. Tapi alhamdulillah Titi bisa angkat, dan akhirnya lama-kelamaan pun sampai finish kontrak 3 tahun diangkat sendiri. Dari baru 3 bulan kerja sampai finish kontrak 3 tahun ya angkat-angkat sendiri gitu, nggak ada bantuan dari yang lainnya. Dari sejak ya si neneknya begitu, katanya nggak mau bayar ini itu, sampai anggota keluarganya pun walaupun anaknya yang cewek tinggi gede kayak si kakek juga nggak mampu ngangkat si kakek. Jadi kita apa namanya, kalau kita nggak mencoba ya kita nggak tahu kemampuan kita seperti apa ya. Dan alhamdulillah walaupun Titi ragu bisa ngangkat atau enggak sih kak, bisa ngangkat si kakek atau enggak, dengan izin Allah ya kita bisa mengangkat dengan tenaga semampu kita. Dan alhamdulillah bisa finish kontrak 3 tahun dengan membawa kesuksesannya. Kalau menurut Titi sih sukses, alhamdulillah, amin. Karena ya walaupun bagaimanapun juga itu kan perjuangan kita ya teman-teman. Dan alhamdulillah bisa finish kontrak 3 tahun di majikan satu tanpa pindah ataupun bagaimanapun juga. Dan si neneknya ya lama-kelamaan sih agak bersifat sedikit membaik ya, lama-kelamaan mungkin seperti kata pepatah atau gimana sih, batu karang yang tegar pun kalau lama-kelamaan diterpa ombak bakalan terkikis atau gimana sih, pokoknya seperti itulah peribahasanya. Jadi walaupun si neneknya keras, si neneknya agak kurang baik juga, lama-kelamaan mungkin dia hatinya gimana gitu, maksudnya terketuk atau gimana, akhirnya kan lama-kelamaan agak sedikit berubah ya teman-teman, walaupun nggak terlalu baik juga mendingan gitu. Jadi alhamdulillah Titi pun bisa finish kontrak 3 tahun di majikan satu tanpa pindah majikan. Tapi alhamdulillah pokoknya finish kontrak 3 tahun dan pulang pun diberi pesangon sama majikan tanpa sepengetahuannya nenek. 1 bulan gaji malah lebih gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf banget jika banyak kekurangan. Salam damai dan kompak selalu dari si kecil manggil Titi Nastiar Singora Gede-Gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.